चार्ली कहाँ है जल्दी बोल। Halo sahabat, Assalamualaikum. Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan menyimak video-video LK21 Revive. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan rezeki yang berkah dan berlimpah ruah untuk sahabat semua. Nah, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, kita sama-sama dulu nih para penonton setia LK21 Revive. Yaitu terima kasih buat Icit Peter dari Jawa Tengah, Yuliani dari Mojokerto, FTV Gondrong dari Jakarta, Arya di Channel, Rizal Nduru dari Brastagi, Usman dari Batam, Force 86 dari Kalimantan Timur, Ardo dari Bangka Belitung, Octavianus dari Tanjung Priok, Sintayasih, Bram Jaya dari Busan, dan buat teman-teman semua yang belum mimin sapa, nanti di next video ya. Oke, kali ini LK21 Revive akan membawakan sebuah alur cerita film yang berjudul Karam. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi, ini dia alur cerita filmnya. Cerita dimulai dengan cerita sepasang seorang kekasih yang sedang bermesraan pada saat itu. Dan wanita itu sangat mencintai kekasihnya, meskipun dia tahu bahwa kekasihnya tersebut adalah seorang pembunuh bayaran. Namun dengan demikian, ia sangat yakin jika dengan dirinya, naluri pembunuh John akan luntur dengan seketika. Namun kemampuan John dalam membunuh tidak mampu diragukan lagi. Sudah berkali-kali ia dibayar untuk membunuh seseorang, dan semua tugas mampu ia selesaikan dengan sangat baik. Di suatu hari, pasukan John dan semua anggotanya sedang menikmati sebuah liburan sejenak di sebuah pinggir laut. Bos dari kelompok itu sedang melakukan hobinya, yaitu memancing. John dan bosnya memiliki sebuah hubungan yang sangat baik. Bahkan, John sudah dianggap sebagai keluarganya sendiri karena perannya yang sangat berpengaruh pada kelompok itu. Bosnya selalu percaya pada John ketika mereka akan melakukan sebuah pembunuhan terhadap orang-orang penting yang akan menjadi targetnya. Di sana mereka sambil berbincang tentang tanah seluas 500 meter yang ingin mereka kuasai. Mereka berencana untuk menguasai tanah tersebut, namun tiba-tiba ada satu anak buahnya yang datang dan mengganggunya dengan berbagai pertanyaan yang membuatnya sangat risih. Karena bosnya itu merasa terganggu, tanpa pikir panjang, kemudian dia membunuh orang tersebut. John adalah anak buah kesayangan dari bosnya tersebut. Keesokan harinya, John bersama anggotanya yang lain menuju ke sebuah tempat. Mereka telah diperintah oleh bosnya untuk membunuh seseorang. Mereka langsung menuju ke sebuah hotel, di mana di hotel itu mereka dapat mengincar target dengan sangat leluasa. Mereka mencoba untuk membobol salah satu kamar di hotel tersebut, namun aksi mereka hampir diketahui oleh dua orang wanita yang ada di hotel itu. Tetapi ketika melihat John, mereka malah terpesona dengan aura John yang sangat tampan. Mereka kemudian meninggalkan John dengan begitu saja tanpa ada rasa curiga sedikit pun. John kemudian melanjutkan aksinya untuk mencari sesuatu yang ada di kamar hotel tersebut. Mereka menempati kamar hotel itu dengan mengincar Javed. Javed memang menjadi incaran mereka dan berikutnya, menurut informasi, ia berada di sebuah hotel itu dan akan dibawa pergi. John dan kawanan bersiap untuk menembak Javed dari kamar tempatnya saat ini. Dia mulai mempersiapkan sebuah senjatanya. Pada saat itu yang bersamaan, Javed keluar dari gedung itu dan akan menuju ke sebuah mobil. Hal tersebut menjadi sebuah makanan empuk bagi John. John langsung mengincarnya melalui sebuah skup senjatanya itu. Saat perkiraannya sudah matang, dia menembak tepat pada kepala Javed, membuat Javed langsung mati dengan seketika juga. Namun sial bagi John dan teman-temannya, keluarga yang menempati kamar ini sedang pulang dari kepergiannya. Kawanan John langsung menembak mereka. Ibunya yang menjadi sasaran pertama. Setelah berhasil dilumpuhkan, dia menembak ayahnya hingga tewas. Namun betapa terkejutnya John saat melihat orang yang sebenarnya adalah kerabat dekatnya John. Apalagi anaknya itu memanggil John adalah paman. Sialnya anak itu juga ikut tertembak oleh John. John tidak sengaja membunuh mereka, karena John tidak sadar bahwa mereka adalah saudaranya sendiri. John dengan begitu sangat menyesali kejadian yang ada di kamar itu tadi. Tapi mau tidak mau, John harus melupakan itu semua dan kembali fokus pada pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran yang profesional. John kemudian kembali dan bertemu dengan orang-orang yang menyuruhnya membunuh. Di kontraknya, dia menyebutkan bahwa rumah itu kosong, tidak ada orang. Namun pada kenyataannya rumah itu berisi keluarga John. John sangat marah dengan orang yang menyuruhnya tersebut.
Hampir saja dia membunuhnya. Untung amarahnya mampu diredam oleh teman-temannya pada saat itu. John sangat menyesal hingga kini. Dia bahkan mempensiunkan pistol yang digunakan untuk membunuh kerabatnya. Sementara anak buah Japhet kini sedang berdiskusi bersama-sama. Mereka membahas kematian Japhet. Mereka kemudian merencanakan untuk melakukan sebuah aksi balas dendam kepada siapapun yang telah membunuh bosnya tersebut. Di sisi lain, polisi sedang menyelidiki tempat kejadian perkara. Polisi mendapatkan informasi bahwa korban adalah Nages. Dia seorang major angkatan yang awalnya sedang pergi liburan. Jadwal sebenarnya dia harusnya pulang minggu depan. Namun untuk menghadiri pernikahan seseorang, mereka kemudian pulang dengan lebih cepat. Polisi sadar bahwa dia hanya menemukan 3 orang sebagai korbannya. Sementara keluarganya itu mempunyai 2 orang anak. Polisi lantas mencari 1 anaknya lagi. Ternyata anaknya itu sedang berada di balkon dan bersedih dengan sangat akibat kematian dari keluarganya itu. Anak itu merasa frustasi, apalagi dia tahu bahwa pembunuhnya adalah pamannya sendiri. Masih terbayang dengan jelas di dirinya ketika pamannya itu menembakkan sebuah pistol ke orang tuanya dan juga kakaknya. Mereka tak mempunyai siapa-siapa lagi. Ia berniat untuk melompat dari balkon di kamarnya. Namun untungnya polisi itu berhasil membujuk dan menyelamatkan si bocil tersebut. Di suatu konser seorang penyanyi sedang bernyanyi. Di saat yang bersamaan, John datang untuk menonton konser tersebut. Wanita itu terlihat sangat senang dengan kehadirannya John. Begitu juga dengan John yang begitu menikmati lagu bawaan penyanyinya itu. Namun raut wajah John tidak bisa dibohongi. Ia masih sangat memikirkan kejadian pembunuhan tadi. Setelah selesai bernyanyi dan semua penonton pergi, wanita itu menghampiri John. Wanita itu adalah kekasihnya John. Dia sangat bersemangat menceritakan apa yang dialaminya selama konsernya tadi. Sementara dia melihat John agak sedikit rada aneh. Dia sangat murung dan tidak tersenyum sama sekali. Di satu sisi, wanita itu sangat excited untuk menyambut tanggal 15, yang mana itu merupakan anniversary dari pertemuan mereka selama 3 tahun lamanya. Meski John tidak mengingatnya, namun tidak masalah bagi Salina. Mereka kemudian merayakan hari jadi mereka di rumahnya dengan kecil-kecilan. Sambil makan malam bersama, namun Salina terus melihat John yang nampaknya banyak pikiran. Dia terlihat tidak menikmati perayaan tersebut. Dia hanya bisa tertunduk lusuh. Tak ada lain yang dipikirkan John saat ini, selain aksinya tadi siang. Dan di saat yang bersamaan, berita televisi menyiarkan tentang pembunuhan di hotel tadi dilakukan oleh John. Salina awalnya biasa aja, namun ketika korban itu ditunjukkan fotonya, dia menyadari bahwa itu adalah kerabatnya John. Dia mulai menyadari apa yang terjadi pada John saat ini. John dengan sedihnya bercerita apa yang telah dilakukannya tadi. Pembunuhan keluarga yang merupakan kerabat dekatnya, John dilakukan dengan tangannya sendiri. Masih terbayang jelas bagaimana mereka ketakutan dan teriakan keponakannya yang masih lugu tersebut. John benar-benar tidak tega, namun nasi sudah menjadi bubur. Salina sudah paham betul dengan kondisi pasangannya tersebut. Dia memberikan pelukan hangat untuk John sambil menyemangati John dan memberi sebuah sedikit pencerahan. Karena keluarganya itu sebenarnya cukup dekat dengan John. Di rumahnya Yunus, sekelompok anak buahnya mendapatkan penyerangan dari orang yang tidak dikenal, sambil meninggalkan sekuntum bunga yang ditunjukkan untuk Yunus. Kemudian Yunus mendapatkan telepon dari rivalnya yang mengancam akan membunuh Yunus dalam waktu dekat. Dan bunga itu adalah simbol untuk peti matinya nanti. Di sisi lain, di saat John mimpi buruk, dia bermimpi bahwa calon istrinya itu dibunuh oleh sekelompok orang dengan menggunakan sebuah senjata. Mimpi itu kembali membuat John merasa bersalah, hingga terbesit niat dari dirinya untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Calon istrinya melarang John untuk menyerahkan dirinya ke kantor polisi. Calon istrinya khawatir jika John akan ditahan sangat lama. Sementara pernikahan mereka akan berlangsung sebentar lagi. Setelah diyakinkan oleh pasangannya itu, John akhirnya mengurungkan niatnya untuk menyerahkan diri. Tak lama, ada anak buah yang memanggil John dan mengatakan bahwa John dicari oleh bosnya. John kemudian pamit dengan kekasihnya untuk menemui bosnya tersebut. Dengan sedikit rayuan, dia berhasil mendapatkan sebuah izin. John kemudian pergi menemui bosnya itu. Dia mendapatkan pekerjaan untuk membunuh 5 orang penting termasuk Yunus. Namun John menolak tawaran tersebut. Bosnya seketika berubah raut wajahnya. Dia menanyakan alasannya dan John mengatakan dia sama istrinya akan pergi keluar kota. Bosnya terus membujuk John dan meyakinkan dirinya untuk menjalani pekerjaan ini dengan nada yang sangat marah.
Menurutnya, anak buahnya terbaik satu-satunya adalah John. Maka dari itu, dia akan merasa sangat kehilangan jika John akan pergi dari dirinya. Akhirnya, John menerima tawaran tersebut untuk terakhir kalinya. Membunuh Yunus bukanlah sesuatu yang mudah. Apalagi, Yunus adalah bos besar yang kemanapun dia pergi, selalu diikuti oleh banyak penjaga. John kemudian pulang ke rumahnya dan mendapati surat ancaman. Dia langsung bersiap mengambil sebuah pisau dan mengecek ke setiap sudut rumah. Namun tak ditemukan seorang pun di dalamnya. Tak lama dia mendapatkan sebuah telepon dari bosnya. Salina saat ini berada di tangan bosnya, di mana bosnya tersebut telah menculik Salina. Bosnya itu kemudian memberikan kesempatan bagi John untuk berbincang dengan Salina. Waktu yang diberikan pun cukup sebentar. John sangat menyayangi Salina. Bosnya akan membebaskan Salina jika John menuruti permintaannya tersebut. John kemudian menerima kontrak yang menjelaskan tentang targetnya saat ini. Dia kemudian memahaminya dan menyiapkan senjata untuk melakukan aksinya ini masih bimbang di hati John. Untuk menjalankan pekerjaannya ini, apalagi semenjak dia membunuh keponakannya itu, dia sudah berjanji untuk tidak membunuh seorang pun lagi. Namun, kali ini yang menjadi sebuah taruhannya adalah Salina. Keesokan harinya John mendatangi bangunan setengah jadi itu dengan menyelinap bersembunyi-sembunyi, membunuh satu persatu penjaga yang ada di sana. John seperti asasin yang pandai membunuh dalam sebuah keheningan. Hingga pada saat ini, keberadaannya pun belum diketahui oleh siapapun. Reaksinya yang cepat selalu berhasil mengalahkan semua penjaga yang ada di sana. Ternyata, penyerangan itu dilakukan oleh John untuk menyelamatkan Salina. Dia berusaha untuk menyelamatkan kekasihnya tanpa menuruti permintaan dari bosnya. Namun tetap saja usaha itu nihil bagi John. Sebab Salina yang disembunyikan itu akan mati dengan begitu saja jika dia membunuh semua anak buahnya. Sementara kepolisian masih mencari pelaku pembunuhan itu dengan melakukan gambaran mengenai fisik dari sang pelaku. Mau tak mau, John harus menerima tawaran untuk membunuh Yunus agar kekasihnya itu diselamatkan. Sesuai dengan yang dikatakan sebelumnya, Yunus adalah seorang yang kaya raya. Mobilnya dilengkapi dengan fitur anti peluru dan penjaganya bukanlah main-main. Hampir semua penjaganya merupakan seorang anggota kepolisian. Tak hanya latar belakang penjaganya juga sangat banyak. Apalagi dia memiliki kedekatan dengan pemerintahan, membuatnya semakin terkenal dan sulit untuk dibunuh. Keesokan harinya, John mulai melakukan aksinya. Dia mengincar seseorang yang sedang dijaga oleh banyak penjaga. Saat sudah diincar dengan matang, namun dia tiba-tiba tidak jadi menembaknya karena terbayang keponakannya yang ia tembak saat di sebuah hotel. Sebenarnya itu adalah kesempatan yang sangat bagus bagi John untuk menyelesaikan tugasnya tersebut. Namun momen itu dilewatkan dengan begitu saja. Keesokan harinya, dia mendapatkan paket potongan jari dari bosnya. Itu adalah jari manis dari kekasihnya. John sangat bersedih akan hal tersebut dan membuatnya membulatkan tekad untuk menyelesaikan tugas ini agar kekasihnya cepat dikembalikan. John kemudian menyelinap ke sebuah klub malam. Dia mengincar satu orang yang akan dibunuhnya. Hingga dia berhasil secara diam-diam membunuh seseorang yang menjadi targetnya tersebut. Pengawas itu kecolongan dan John mampu melarikan diri. Di kantor kepolisian, terdapat polisi yang pandai dalam membuat sebuah sketsa wajah seseorang. Dia membuat gambaran wajah pelaku pembunuhan itu sesuai dengan apa yang diceritakan oleh anak kecil tersebut. Saat melihat gambaran itu, anak itu merasakan trauma dengan sangat memuncak. Namun polisi menyadari bahwa orang itu adalah orang yang sama yang ditemui di sebuah klub semalam. Saat ini Salina masih dikurung oleh bosnya John. John akhirnya jujur pada Salina melalui sebuah telepon bahwa syarat untuk melepaskan Salina adalah dengan cara membunuh 5 orang termasuk Yunus. Polisi saat ini sudah membaca pergerakan John. Dia sudah mengidentifikasi siapa saja target selanjutnya dari si John ini. Dan polisi juga sudah menyuruh mereka untuk waspada dan dilarang berkeliaran sementara waktu. Yunus yang menjadi targetnya John selanjutnya dikawal dengan sangat ketat, membuat mereka mengurungkan aksinya itu untuk saat ini. Namun waktu semakin sempit bagi John mengetahui alasan sebenarnya dirinya dikurung. Salina mencoba untuk kabur. Penjaga Salina kemudian menelpon John dan mengancam John akan menyakiti Salina jika kekasihnya itu tetap memberontak. Salina kemudian berbicara dengan John. Dia sangat sedih dan mengucapkan selamat ulang tahun untuk si John. Namun untuk saat ini mereka tidak bisa berpelukan. Mereka sama-sama menahan kesedihannya.
atas apa yang telah direncanakannya selama ini. Mereka takut jika mereka tidak akan pernah bersama lagi. Namun John selalu meyakinkan kekasihnya itu bahwa dia akan segera membawa Salina pergi. Namun Salina merasa bersalah karena dia merasa John kembali menjadi pembunuh karena dirinya. Salina ingin John menghentikan itu semua. Akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Dia dibawa oleh penjaga bosnya untuk ke rumah sakit terdekat untuk menyelamatkan nyawa Salina karena akan sangat berbahaya jika John mengetahui hal tersebut. Sementara John saat ini hanya bisa merenung. Dia tak bisa berbuat banyak. Keesokan harinya John melakukan kembali tugasnya itu. Namun kali ini John sedang diincar oleh pihak kepolisian. Mereka melakukan sebuah perencanaan untuk melakukan penangkapan pada John dengan menganalisis rute mana saja yang akan didatangi oleh si John. Hingga akhirnya polisi menemui titik tengah keberadaan John dan dia sangat yakin bahwa benar saja ketika John berada di sebuah gedung. Di saat yang bersamaan polisi datang ke gedung yang sama. John menyadari itu langsung bersembunyi dan polisi meminta semua akses CCTV untuk mengetahui keberadaannya si John. Tak lama kemudian orang yang diincar oleh John itu datang dan dikawal dengan sangat ketat, termasuk kepolisian yang menyelidiki kasus ini. Sementara John saat ini sedang berada di sebuah atap gedung. Keberadaannya tidak bisa dideteksi sama sekali oleh para polisi itu. Dia mencoba untuk menjatuhkan ornamen yang ada di atas dengan sasaran orang incaran yang ada di bawahnya. Namun aksi itu tidak sepenuhnya berhasil. Karena dari 2 orang targetnya, polisi berhasil menyelamatkan salah satu darinya. Kepolisian langsung berusaha menyerang John. Sial bagi John karena pada salah satu itu anggotanya tewas terbunuh oleh para polisi. Sementara John berhasil membunuh orang incarannya yang satunya lagi saat dia dibawa keluar hotel dengan senjatanya. Di sisi lain, kekasih John berhasil diselamatkan. Saat ini kondisinya belum stabil, masih sangat lemah karena banyak darah yang keluar. Namun di saat ini sudah sadar. Dia mencoba untuk melarikan diri. Dia melepaskan infus itu dan berniat untuk keluar dari sana. Di saat di pintu keluar, dia menabrak polisi yang menangani kasusnya John. Ternyata anak kecil itu dirawat di rumah sakit itu. Hal tersebut yang kemudian membuat polisi itu akhirnya bolak-balik ke rumah sakit. Polisi sudah berhasil menemukan tempat tinggalnya John. Diketahui dia hanya tinggal dengan seorang istrinya. Sementara istrinya John saat ini melarikan diri. Bosnya itu kemudian marah besar kepada penjaga Salini karena dia tidak becus menjalankan pekerjaannya. John berhasil membunuh target 2 orang yang ada di gedung tadi. Dia kemudian menelpon bosnya dan ingin berbicara pada Salini. Di saat yang bersamaan, Salini berusaha menelpon John dan kemudian dia memberikan sebuah kabar kepada John bahwa dia berhasil kabur dari penjagaan mereka. Dia sekarang sedang berada di dekat Bank India. Mengetahui hal tersebut, John langsung mencoba untuk menghampiri Salini di tempatnya berada. Tak lama John datang dan Salini merasa sangat bahagia. Namun saat akan menyeberang, Salini dibawa oleh anak buah bosnya itu lagi. John mencoba untuk mengejarnya, namun itu tidak berhasil. Di sisi lain, kepolisian sedang menggerebek rumahnya John. John menelpon polisi yang menyelidikinya selama ini. Dia meminta polisi itu tidak untuk bertemu. Dia meminta tolong pada polisi untuk membantunya menyelamatkan Salini karena dia sedang hamil. Mereka kemudian sepakat dengan tawaran masing-masing. Jika polisi itu mampu menyelamatkan Salini, maka John akan menyerahkan dirinya. Dan polisi menyuruhnya untuk datang ke kantor polisi. Namun keesokan harinya, John datang ke rumah Yunus. Dia memiliki sebuah rencana untuk memanfaatkan polisi dan anak buahnya Yunus. Baru saja datang, dia sudah dihadapkan dengan banyak prajuritnya, lengkap dengan persenjataan laras panjangnya. Dia datang ke rumah Yunus untuk meminta tolong pada para polisi penjaganya membantu menyelamatkan Salini. Sementara di sisi lain, polisi saat ini sedang berupaya membebaskan Salini dan berhasil membawa Salini pergi. Di mana di saat yang bersamaan, datang polisi yang disuruh John untuk menjemput Salini. Ternyata polisi itu adalah anak buah Yunus yang telah terikat perjanjian dengan John untuk membawa Salini. Namun John berkhianat dengan perjanjian tersebut. Dia membawa pergi dan menghajar semua anak buah Yunus. Dia pergi melarikan diri. Namun John dikejar oleh mereka meskipun John hanya sendirian. Namun kehebatan John dalam membunuh tak perlu diragukan lagi. Tapi bos John datang dan hampir membunuhnya dengan menggunakan sebuah pedang.
Untungnya John mampu menghindari semua serangan tersebut. Meskipun John sempat terkena sebuah sabetan pedang itu, dan tubuhnya terjadi sebuah luka-luka. Dia kemudian berhasil memberikan perlawanan pada bosnya tersebut, hingga akhirnya dia berhasil membunuh bosnya itu. Namun John ditembak polisi yang datang, kemudian membuat John tergeletak lemas dan tak sadarkan diri. Salina sangat sedih dan benar-benar merasa kehilangan sosok seorang John. Saat ini Salini menjalankan hidupnya tanpa John, dan dia telah melahirkan seorang putra dan merawat anak kecil keponakan John tersebut. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film yang berjudul Karam. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.